Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa jamaah YouTubiyah di mana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita akan membahas, mengkaji tentang hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang beruntung. Keberuntungan ini penting dan keberuntungan ini merupakan sesuatu yang banyak orang cari. Bahkan beberapa bangsa di dunia ini sangat mencari dan sangat menginginkan yang namanya keberuntungan. Dalam satu hadis, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewartakan kepada kita tentang orang-orang yang beruntung. Tentunya yang dimaksud beruntung di sini ialah orang-orang yang beruntung di akhirat nanti, yang mana ketika itu manusia di padang mahsyar ketika terjadinya kiamat mengalami berbagai macam kesulitan. Di antaranya ialah panas yang sangat menyengat. Namun ketika itu ada orang-orang yang beruntung yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah atau sahabat yang bernama Abu Hurairah ya, dengan berbagai macam jalur periwayatan yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun keseluruhan hadis itu bermuara pada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar yang mempunyai kunyah Abu Hurairah. Hadis ini disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Nah, kenapa dikatakan hadis ini hadis muttafaq alaih? Hadis muttafaq alaih itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersama-sama, kemudian bermuara pada satu orang sahabat yang sama dengan redaksi yang tentunya sama juga. Karenanya hadis ini disebut dengan hadis muttafaqun alaih. Kita fokus pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini pada 4 bab di dalam kitab sahihnya. Yang keempat riwayat hadis ini memiliki detail perbedaan masing-masing. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai makna atau maksud dari hadis ini, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk melihat perbedaan detail periwayatan dari hadis ini.
Baik, yang pertama hadis nomor 660. Hadis nomor 660 yang dimuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya. Hadisnya, beliau Imam Bukhari mendapatkan hadis itu dari Muhammad bin Bashar. Ya. Muhammad bin Bashar dari Yahya, dari Ubaidillah, kemudian dari Khubayb bin Abdurrahman, dari Hafs bin Asim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Perhatikan kata-katanya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imamul adilu. Di sini sudah ada perbedaan. Di hadis yang pertama tadi, yang saya tampilkan di awal tadi, kata-katanya imamun adilun. Namun di sini al-imamul adilu dengan menggunakan alif lam untuk ditarif. yakni berbentuk isim ma'rifat, sedangkan yang tadi ialah menggunakan bentuknya itu berbentuk isim nakirah. Wasyabun nasyafi ibadati rabbih. Ini sama. Warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajidi. Warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Warajulun talabathu zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, ini pun ada perbedaan dengan yang awal tadi. Ya. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Jadi hadis yang nomor 660 ini berbeda redaksi periwayatannya di dalam dua tempat. Jadi yang pertama di dalam Al-Imamul Adil menggunakan saigat isim nakirah, sedangkan yang awal tadi ialah menggunakan saigat isim yang ini merupakan isim ma'rifat, yang tadi isim nakirah. Kemudian yang perbedaan yang kedua, rajulun tasaddaqa akhfa. Ya. Kalau di sini akhfa itu. Kalau di sana tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, bahasanya. Redaksinya begitu, ya. Oke, ini riwayat yang pertama yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dengan hadis nomor 660. Kita lanjut di hadis yang redaksi hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1423. Ya, kalau tadi nomor 660, yang ini 1423. Ya. Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Musaddad. Kalau tadi Muhammad bin Bashar atau Bishir, ya. Bin Bashar, ya maaf. Muhammad bin Bashar. Nah, kalau ini dari Musaddad, ya. Adapun kesananya sama, yakni dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Khubayb bin Abdurrahman, dari Hafs bin Asim, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang di awal tadi saya kemukakan, ya, ini merupakan hadis yang terdapat atau bernomor hadis 1423. Ya. Ini redaksi yang ini juga
Ini yang tadi saya gunakan di hadis yang pertama tadi. Ini redaksinya, redaksi hadis yang ini dengan nomor hadis 1423. Ini babnya bab as-shadaqah bil yamin. Kemudian berikutnya ialah riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga ini Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis dari Muhammad ibnu Salam, Muhammad bin Salam. Nomor hadisnya 6806. Babnya ialah babu fadli man tarakal fawahish. Perbedaan riwayatnya dengan hadis yang sebelumnya yang nomor 1400 itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada kecuali hanya di sini saja. Di sini redaksinya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athum ru'atun zata mansibin wa jamalin ila nafsiha. Nah, ini ada ila nafsiha. Kemudian qala, kalau di sana di tadi faqala inni akhafullah, di sini qala. Kemudian ada ila nafsiha dan qala ini yang menjadi perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga ialah mengenai yang ini, yang terakhirnya, sona'at yaminuhu wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Nah, ini juga yang keempat, fa akhfaha. Fa akhfaha. Kalau di sana tadi fa akhfa. Di sini fa akhfaha. Kemudian yang terakhir, kalau di sana tadi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, di sini ma sona'at yaminuhu. Ini perbedaan dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir hadis nomor 6479. 6479. Rawinya di sini atau Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari Muhammad bin Bashar. Sama dengan hadis nomor 1400 tadi. Kemudian kesananya sama. Nah, perbedaan riwayatnya sab'atun yuzilluhumullah. Jadi bahasanya sab'atun yuzilluhumullah. Jadi tidak ada sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Jadi di sini mah sab'atun yuzilluhumullah. Kemudian di hadis-hadis yang tiga yang lainnya imamun adilun atau al-imamul adil yang pertama. Kalau di sini rajulun zakarallaha fafadat ainahu, yang pertama. Kemudian 6 orang yang lainnya yaitu sebagaimana hadis yang terdapat di dalam hadis nomor 660 gitu. Mungkin di sini ada perbedaan. Kalau di hadis 660 tadi al-imamul adil, al-imamul adil menempati urutan yang pertama, sedangkan rajulun zakarallaha fafadat ainahu itu menempati urutan yang ke-6 gitu. Tapi di sini urutannya yang pertama. Jadi al-imamul adil mungkin menempati urutan yang ke-6, mengganti dari sini.
Jadi redaksi hadis nomor 6479 itu ya, pertama sab'atun yuzilluhumullah. Jadi banyak sekali perbedaan, tidak seperti riwayat-riwayat sebelumnya. Di sini banyak sekali detail perbedaan riwayat dari redaksi hadisnya. Ya, dari mulai awal, kalau tadi semua 3 hadis yang sebelumnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, kalau di sini sab'atun yuzilluhumullah, langsung masuk. Yang pertama, rajulun zakarallaha fafadat ainahu. Ya. Sedangkan yang 3 yang lainnya itu selalu imam adil, al-imamul adil atau imamun adilun, menggunakan bahasa seperti itu. Ya. Kemudian di sini ya, sebagaimana terlihat di layar bahwa ya, rajulun zakarallaha fafadat ainahu ini menempati urutan yang ke-6 kalau di 3 hadis sebelumnya. Di sini urutan yang pertama. Ya. Berarti imamun adil menempati urutan yang ke-6, pengganti daripada rajulun zakarallaha fafadat ainahu. Oke, terima kasih para sahabat, para jamaah YouTube ya sekalian. Insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta sebarkan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa kita akan insyaallah akan selalu bertemu di channel ini pada setiap hari Selasa malam Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Ang Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.